Nama Aurian Danu mendadak mulai dikenal banyak orang lantaran debut pertamanya di sebuah sinetron yang populer di kalangan masyarakat tanah air. Setidaknya ia sudah terlibat dalam beberapa episode di 2 judul sinetron berbeda. Di samping memiliki paras tampan dan keahlian akting, Aurian Danu ternyata memiliki sebuah penyakit yang sudah dideritanya sejak tahun 2012. Pada saat itu, ia didiagnosa oleh dokter terkena epilepsi dengan dugaan karena seringkali terkena benturan saat mengikuti kejuaraan motocross. Lalu bagaimanakah sebenarnya awal mula Aurian Danu bisa terjun ke dunia akting dan beradu peran dengan aktor-aktor ternama? Kembali semula, karena saya ingin membuktikan ke teman-teman saya yang membuli-buli saya itu, walaupun saya punya kekurangan, saya tutupi dengan kelebihan saya. Setiap orang pasti punya kelebihan. Saya tutupi dengan kelebihan saya. Dari satu, pertama saya modeling. Saya dulu ikut model di Semarang. Dari situlah saya berkembang dan akhirnya turun dunia entertain. Karena saya di situ ada orang yang melirik itu, produser. Saya bisa berakting di dalam situ. Saya berakting. Pertama ya dari FTV biasa, jadi continuity ya kan. Nah di saat itulah saya main fighting karena saya itu memang ikut silat ya kan. Saya belajar fighting dengan iseng-iseng. Ternyata dia orang PH, dia membawa saya ke itu. Beberapa tahun setelah dinyatakan epilepsi dan selalu terganggu dengan segala hal yang disebabkan oleh penyakit tersebut, membuat pria ini harus menjalani operasi. Tindakan pengangkatan hambatan yang ada di otaknya itu pun dilakukan pada 2017 silam. Namun, meski begitu, bukan berarti epilepsi yang dialaminya itu benar-benar hilang. Hanya saja, hal itu tidak akan terjadi separah saat belum dilakukannya tindakan operasi. Lantas, apa sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang terkena epilepsi? Ya mungkin kalau penyebabnya ya karena banyak pikiran bisa itu, terutama sih itu sama kelelahan. Lalu kalau masa kelelahan, alhamdulillah sekarang sudah tidak, dan amin semoga tidak mungkin kembali kejang lagi karena bismillah saya sudah sehat. Jadi penyebab epilepsi itu ada banyak ya. Intinya sih epilepsi terjadi karena adanya cetusan listrik yang abnormal yang ada di otak. Jadi otak itu ada listrik yang menghantarkan dari satu sel dan ke sel lainnya di permukaan otak. Nah kalau listriknya abnormal atau garis miring tanda kutip korslet, nah itu bisa menyebabkan epilepsi. Dan juga menghindari sesuatu hal yang memang dilarang oleh dokternya. Misalnya terlalu capek, misalnya kena panas, kemudian bergadang, kena kilatan cahaya, menggunakan kena sinar biru pada layar. Nah ini harus dihindari. Dalam penjelasan medis, kejang-kejang dan epilepsi memiliki kemiripan. Namun tidak semua kejang-kejang bisa disebut epilepsi. Epilepsi dengan kejang itu sebenarnya beda-beda tapi sama gitu ya. Jadi gini, kejang itu adalah suatu aliran listrik yang abnormal di otak yang bisa menyebabkan gejala di tubuh tergantung dari daerah yang kena. Jadi kalau mungkin selama ini beranggapan bahwa kejang itu hanyalah kelojotan atau kaku, belum tentu. Bisa jadi dia mengenai daerah sensorik. Jadi orang itu merasa kebas, kemudian bisa jadi mengganggu perilaku ya, atau dia bisa pingsan, kemudian bangun lagi. Nah seperti itu. Nah ini yang kita sebut namanya kejang. Tetapi epilepsi adalah sindroma ya, suatu kumpulan gejala kejang tersebut yang tadi berulang lebih dari 24 jam dengan pola yang sama tanpa pencetus. Jadi epilepsi adalah pasti kejang, tapi tidak semua kejang pasti epilepsi. Dalam berkegiatan, memang Aurian Danu sudah tak begitu khawatir lagi jika ia mengalami kejang-kejang secara mendadak. Pasalnya, ia sudah memiliki cara tersendiri untuk mengantisipasi hal tersebut. Antisipasinya adalah ya kembali kepada ucapan papa saya dan yang saya dari diri kita sendiri. Jadi saya berusaha bagaimana agar tidak kejang, bagaimana tidak hang. Saya coba gigit tangan saya sendiri, atau enggak ngaca dari HP. Itu aku tuh sehat. Benar, ucapan itu doa. Jadi benar, alhamdulillah tidak terjadi. Dengan kondisinya yang belum sepenuhnya terbebas dari epilepsi, semangat juang seorang Aurian Danu patut diberi acungan jempol. Bukan hanya berjuang melawan penyakitnya, ia juga harus menghadapi perundungan yang terjadi sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Beruntung, ia memiliki orang tua yang selalu memberikan semangat kepadanya. Bukan hanya itu saja, cita-citanya menjadi orang terkenal bukan semata-mata tanpa alasan yang kuat. Aurian ingin sekali memberikan motivasi kepada orang banyak, khususnya penderita epilepsi, agar tetap semangat meraih cita-cita.
Sejak SD saya dibully banyak orang. Mau teman-teman saya, kakak saya sudah dibully banyak orang. Sampai kakak kelas itu ada yang bilang step, diketawain. Ada yang bilang ayan. Dan mama saya selalu berkata, saat kamu dikata-katakan, kamu berdoa.